Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan ujian tengah semester mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Katarina Derusari dengan NIM 227111025. Selamat menyaksikan. Masuk ke bagian penjelasan yang pertama mengenai fondasi ilmu kecerdasan buatan. Jadi fondasi ilmu kecerdasan buatan ada beberapa. Yang pertama, filsafat. Jadi filsafat sendiri mempelajari konsep-konsep dasar tentang kecerdasan, kesadaran, dan etika dalam pengembangan AI. Filsafat juga menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana mesin dapat meniru proses berpikir manusia. Yang kedua, matematika. Matematika merupakan alat formal untuk algoritma, misalnya logika, kalkulus, dan statistik. Next, ke fondasi ilmu kecerdasan buatan yang berikutnya ada ekonomi. Jadi ekonomi sendiri menganalisis dampak AI terhadap pasar dan perilaku konsumen. Ekonomi sendiri membantu dalam pengembangan model yang dapat memprediksi tren ekonomi dan keputusan bisnis. Yang berikutnya ada neuroscience. Neuroscience memberikan wawasan tentang cara kerja otak manusia yang menginspirasi pengembangan jaringan neural, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang proses belajar dan pengambilan keputusan. Yang berikutnya ada fondasi ilmu kecerdasan buatan, yaitu teori kontrol. Jadi teori kontrol ini berfokus pada pengendalian sistem dinamis dan pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks. Teori kontrol juga penting untuk aplikasi AI dalam robotika dan sistem otomatis. Yang berikutnya ada linguistik yang mempelajari bahasa dan komunikasi yang penting untuk pengembangan pemrosesan bahasa alami dan juga membantu mesin memahami dan menghasilkan bahasa manusia dengan baik. Oke, baik teman-teman, kita next ke berikutnya mengenai contoh kasus. Jadi di sini dilampirkan contoh kasusnya, yaitu seorang dosen bertanya kepada mahasiswanya mengenai pola jaringan semantik yang mahasiswa pahami, yang mahasiswa ketahui dari kata burung. Jadi bentuk jaringan semantik yang terekam di dalam sistem ingatan mahasiswa itu seperti apa mengenai kata burung. Untuk pemecahan masalahnya, kita akan menjelaskan sedikit apa itu jaringan semantik. Jadi jaringan semantik adalah representasi grafis dari konsep dan hubungan antar konsep dalam memori. Jadi dalam kasus burung ini, dalam konsep adalah konsep pusat, dan jawaban mahasiswa menunjukkan berbagai properti dan karakteristik yang terhubung dengan konsep yang dimaksud. Bisa dilihat dari pemetaan yang saya lampirkan. Jadi burung itu merupakan konsep pusat dan memiliki keterhubungan dengan atribut-atributnya berdasarkan karakteristik, kemampuan, dan kebiasaan makan. Jadi ada koneksi antara atribut dengan propertinya. Yang pertama, misalnya konsep pusat burung memiliki karakteristik memiliki sayap atau bersayap, memiliki dua kaki atau berkaki dua, dengan kemampuannya bisa terbang, ada yang bisa berkicau dan ada yang tidak. Dengan kebiasaan makannya, burung bisa makan biji-bijian, makan buah-buahan, ada yang bisa makan daging. Jadi dari kata burung ini memiliki koneksi yang terhubung dengan atribut-atribut. Oke, baik teman-teman, kita masuk yang berikut mengenai langkah-langkah memperoleh kesimpulan teknik inferensi yang digunakan. Yang pertama ada forward reasoning. Jadi saya akan menjelaskan dikit apa itu sebenarnya forward reasoning. Jadi forward reasoning itu dimulai dari fakta yang kita ketahui dan bergerak maju untuk menyimpulkan fakta dan kesimpulan baru. Jadi fakta yang kita ketahui itu kita akan kembangkan untuk kita bisa menyimpulkan fakta atau kesimpulan yang lebih baru lagi. Dengan proses-proses yang kita lalui, yang pertama kita bisa identifikasi fakta. Jadi misalnya kita menerima fakta bahwa A1 suhu tubuh kurang sama dengan 38 derajat Celcius, A2 batuk, A4 batuk yang terus-menerus terutama di malam hari. Yang berikutnya terapkan aturan.
Misalnya ada pernyataan R1, if A1 dan P1. Dengan A1 benar, maka P1 dengan biasa juga bisa dikatakan benar. R2, if A2 dan P2. Dengan A2 benar, maka P2 batuk biasa juga benar. Pernyataan yang berikutnya ada R3, if P1 dan P2 or A3 dan P3. P1 juga dan P1 dinyatakan benar dan P2 juga benar, maka dapat disimpulkan P3 atau infeksi virus. Pernyataan berikutnya ada R4, if P3 dan A4 dan P4. Dengan P3 dan A4 dinyatakan benar, maka P4 atau batuk rejan dapat disimpulkan. Pernyataan berikut ada R5, if P3 dan A5 dan P5. Dalam hal ini, A5 tidak diketahui, sehingga saya tidak dapat menyimpulkan dari P5. Oke, kita masuk ke teknik inferensi yang berikut, ada backward reasoning. Jadi backward reasoning sendiri dimulai dari hipotesis atau tujuan, dalam hal ini kemungkinan penyakit, dan bergerak mundur untuk melihat apakah fakta yang ada dapat mendukung hipotesis tersebut. Jadi langkah-langkah prosesnya, yang pertama, kita mengidentifikasi kesimpulan yang dikehendaki. Misalnya kita ingin membuktikan P4 atau batuk rejan. Yang berikutnya kita terapkan aturan. Pernyataan yang pertama ada R4, if P3 dan A4 dan P4. Untuk membuktikan P4, kita perlu membuktikan P3 dan A4. A4 sudah diketahui benar. Pernyataan yang berikut, R3, if P1 dan P2 or A3 dan P3. Untuk membuktikan P3, kita perlu membuktikan P1 dan P2 atau A3. P2 tercapai dari R2, P1 tercapai dari R1. A1, P1, A1 dinyatakan benar. A2, P2, A2 dinyatakan benar. Jadi kesimpulan dari teknik inferensi backward reasoning, kesimpulannya dengan semua langkah yang berhasil dapat dibuktikan bahwa P4 batuk rejan adalah benar. Oke, baik, dari kedua teknik inferensi yang saya sudah jelaskan, saya akan menjelaskan ringkasan kesimpulan dari kedua teknik tersebut. Jadi, forward reasoning menghasilkan kesimpulan bahwa P4 benar, sedangkan backward reasoning menunjukkan langkah-langkah untuk membuktikan kesimpulan yang sama. Jadi kedua teknik di atas memberikan hasil yang konsisten, tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda dalam proses inferensi. Sekian dari hasil penjelasan saya dari beberapa pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah kecerdasan buatan. Terima kasih sudah menonton.